Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Karina, tapi di kali ini dengan episode yang berbeda ya teman-teman. Kali ini saya akan mereview tentang sejarah sastra pada tahun 1933 sampai dengan 1942. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai salah satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah pada awal abad 20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi tersebut John Java yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo. B. Tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Sabana. Karyanya adalah 1. Tak Putus di Rundung Malam, roman 1929. Kedua, Diam Tak Kunjung Padam, roman 1932. Yang kedua, ada Armijin Pane. Karyanya antara lain 1. Belenggu Roman Jiwa 1940. Kedua, Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek 1953. Dan yang ketiga ada Amir Hamzah. Karya-karyanya antara lain yang pertama Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak 1937. Yang kedua Buah Rindu, kumpulan sajak 1941. Ada Jita Tengkeng, karyanya antara lain yang pertama Rindu Dendam, kumpulan sajak 1934. Dan yang kelima ada Asmara Hadi, karyanya yang pertama Kuingat Padamu, Pujangga Baru 1937. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920. Yang pertama ada Angkatan Siti Nurbaya, karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Yang kedua ada kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan kebudayaan lokal Minangkabau. Dan yang ketiga ada Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda pada zaman itu. C. Para pengarang Balai Pustaka. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar, tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asing, dia juga menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing. Yang kedua ada Abdul Muiz, merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang sedang dijajah. Yang ketiga ada I Gusti Nyoman Panji Tisna, lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali serta tumbuh di kerajaan Buleleng. Yang keempat ada Marah Rusli. Keterkenalannya karya Siti Nurbaya atau roman yang diterbitkan pada tahun 1920 sangat banyak dibicarakan orang. D. Para pengarang wanita. Yang pertama ada Sari Amin Ismail, penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan Indonesia. Ia sering memakai nama samaran Selasi dan Seleguri atau gabungan Selasi dan Seleguri. Novel pertamanya berjudul Kalau Tak Untung diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934. Ia menulis untuk sejumlah surat kabar termasuk Pujangga Baru, Balai Pustaka, Sunting Melayu, dan Bintang Hindia. Kedua ada Hamidah, seorang pengarang perempuan Indonesia. Angkatan Pujangga Baru mempunyai nama sebenarnya yaitu Fatimah. Karyanya yaitu yang pertama Pujangga Baru, prosa dan puisi. Yang kedua Seserpih Pinang Sepucuk Siri. Cerita pendek. Pada tahun 1936 atas usaha
Balai Pustaka, cerita lucu yang ditulis oleh Muhammad Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka, dibukukan dengan judul Taman Duduk. Yang ketiga ada Sa'adah Ali, adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing, yaitu yang pertama drama Pembalasannya, yang kedua kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati, dan yang ketiga Angin Timur dan Angin Barat. Drama yang pertama Rustam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak Webasari 1924. Umumnya drama itu berbentuk close drama, yaitu drama untuk dibaca bukan untuk dipentaskan. Kedua adalah Armijin Pane, penulis drama pada masa sebelum perang. Drama banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup pada zamannya. Setelah perang drama, Armijin Pane kemudian mengumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Roman-roman dari Medan dan Surabaya. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Sedangkan dari Medan antara lain Matu Mona, Nama Samaran, Hasbullah, Parinduri dengan roman yang berjudul Zamnan Gemilang pada tahun 1939. H. Dari penyair Sumatera, Surapati, Nama Samaran, Muhammad Saleh Umar. Sajak-sajak Surapati lebih rendah mutunya dari sajak A. Hasmi dengan judul Indonesia Baru 1941 yang dipersembahkan kepada angkatan muda. Sajak-sajaknya tidak meyakinkan karena tidak ada penghayatan. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video review dari saya. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.